Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bariah NIM 1914201183. Saya di sini akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan dampak dari implementasi penggunaan riba dan measure terhadap perekonomian. Jadi dampak yang pertama yaitu ketidakadilan distribusi pendapatan dan kekayaan. Jadi dalam prinsip riba hanya memberikan kepada hasil yang tetap kepada salah satu pihak saja, yaitu pemodal, dan hasil yang tidak tetap kepada pihak lawannya, yaitu pengusaha. Nah, hal tersebut merupakan hal yang tidak adil sehingga dapat mematikan motivasi bagi para pengusaha. Selanjutnya yang kedua yaitu adanya eksploitasi terhadap pihak yang lemah dan keuntungan lebih berpihak kepada orang-orang yang kaya, karena sistem riba yang memiliki kecenderungan terhadap akumulasi modal dari yang berpihak pada pemodal yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu alokasi sumber daya ekonomi yang tidak efisien, karena prinsip dari bunga lebih membawa alokasi dana yang tidak didasarkan pada prospek profitabilitas, melainkan pada pengembalian pinjaman atau jaminan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat yaitu terhambatnya investasi, karena dalam sistem bunga semakin besar bunga yang ditunjukkan, maka semakin besar pula dana yang harus dibayar. Nah, itu jawaban yang nomor 1. Selanjutnya yang kedua, soal nomor 2 yaitu menyebutkan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah, terus fatwa DSN terkait dengan tabungan, serta akad apa saja yang terdapat dalam tabungan bank syariah. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama yaitu fungsi dari Dewan Pengawas Syariah yaitu yang pertama yaitu mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kedua yaitu membuat pernyataan secara berkala yang biasanya dilakukan setiap bulan bahwa bank tersebut sudah melakukan ketentuan sesuai dengan syariah. Dan yang ketiga yaitu meneliti dan mengawasi produk yang dikeluarkan produk baru yang dikeluarkan bank tersebut dari bank yang diawasinya. Yang kedua yaitu fatwa DSN mengenai tentang tabungan. Jadi fatwanya tersebut berbunyi, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dan jika terjadi perselisihan antara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Akad yang dilakukan dalam tabungan terdapat 2 yaitu al-wadi'ah. Al-wadi'ah yang artinya yaitu sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Dan yang kedua yaitu wadi'ah al-damamah. Wadi'ah al-damamah itu harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Nah, itu saja jawaban nomor 2. Selanjutnya yaitu beralih ke nomor 3. Soal dan pertanyaannya yaitu jelaskan kendala dari Baitul Mal wa Tamil atau BMT. Jadi kendala yang pertama yaitu akumulasi kebutuhan dana masyarakat yang belum dipenuhi oleh BMT. Terus yang kedua yaitu meskipun keberadaan dari BMT ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat, namun banyak masyarakat yang masih berhubungan dengan rentenir karena masyarakat memerlukan pemenuhan dana dan yang memadai dan pelayanan yang tepat pula. Yang ketiga yaitu
beberapa BMT yang memiliki permasalahan yang sama, yaitu menghadapi nasabah yang bermasalah. Yang keempat yaitu BMT cenderung menghadapi BMT lain itu sebagai lawan, melainkan bukan sebagai partner yang seharusnya memiliki tujuan yang sama untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi. Yang kelima yaitu BMT lebih menghimpun dana digunakan untuk berbisnis dibandingkan untuk infak, sodako, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja jawaban nomor 3. Selanjutnya yaitu jawaban dari nomor 4. Soalnya yaitu sebutkan perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Jadi yang pertama yaitu perbedaannya, di dalam asuransi syariah itu terdapat Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang fungsinya yaitu untuk mengawasi jalannya operasional dari asuransi tersebut harus sesuai dengan syariah. Sedangkan di dalam asuransi konvensional itu tidak ada. Yang kedua yaitu dalam sistem akadnya. Jadi dalam sistem akad asuransi syariah itu adalah prinsipnya itu tolong menolong atau takaful. Sedangkan dalam asuransi konvensional itu dia menggunakan prinsip jual beli. Yang ketiga yaitu dalam segi investasi. Nah, dalam asuransi syariah segi investasi dananya itu berdasarkan prinsip syariah, yaitu sistem bagi hasil. Dan sedangkan dalam asuransi konvensional itu berdasarkan bunga. Dan yang keempat yaitu dana yang terkumpul dari perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola dana tersebut. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah atau premi itu adalah milik perusahaan. Jadi pihak perusahaan bebas mengelola dana tersebut untuk apa. Yang kelima yaitu dalam sistem pembayaran klaim. Jadi dalam asuransi syariah itu pembayarannya itu berasal dari rekening tabaru atau dana kebajikan, sedangkan dalam asuransi konvensional itu berasal dari rekening perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu dalam segi keuntungan atau profit. Jadi dalam asuransi syariah hasil atau keuntungannya itu dibagi antara perusahaan dan peserta. Sedangkan dalam asuransi konvensional keuntungannya tersebut seluruhnya milik dari perusahaan tersebut. Nah, mungkin itu saja jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.